Marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintahnya, serta sungguh-sungguh pula meninggalkan larangan-larangannya. Karena tidak ada pangkat sehebat takwa Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa bisa diraih oleh siapapun, dari kalangan atas sampai bawah, dari kalangan pejabat sampai rakyat, selama mereka sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dialah yang berhak menyandang gelar takwa Allah. Mengambil ta'rif takwa dari Imam Al-Muhasibi radhiyallahu anhu, tanda takwa itu ada dua. Pertama, orang yang takwa selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu takut kepada Allah. Tanda yang kedua, orang yang bertakwa selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun dia berada, dalam keadaan ramaikah atau sepi, dilihat orang atau tidak dilihat orang, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada dua tanda yang telah kita sebutkan tadi? Mari kita masing-masing introspeksi pada diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah siang hari ini ingin kami sampaikan konsep tentang hidup. Nasihat malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hidup dilukiskan dalam kitab Nash'ul Ibad karya besar Syekh Imam Nawawi. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit, wahbib ma syi'ta fa innaka mufaraqah, wa'mal ma syi'ta fa innaka mudziyabih." Malaikat Jibril berkata kepada baginda Rasul, "Ya Muhammad, hidup ini silahkan, hidup sesukamu. Apakah mau jadi orang baik-baik atau orang tidak baik, silakan. Tapi satu perkara yang pasti kau ingat, fa innaka mayyit." Dari segala perbuatan baik atau tidak baik, pertanyaannya adalah kita akan menghadap dan menemui yang namanya kematian. Semua bakal meninggalkan. Fa innaka mayyit, kamu akan mati. Apakah kalau sudah selesai seperti itu, selesai begitu saja? Tidak. Karena ada kehidupan setelah kematian. Dan semua yang kita lakukan di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai apakah kita, sebagai pejabat, sebagai rakyat, yang alim, yang jahil, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita sadari bahwa hidup ini hanya main-main. Tidak lama. Hitungannya ada yang 60, ada yang 50, ada yang di bawah itu ada yang 70, ada yang 80. Tetapi rata-rata baginda Rasul berkata, panen umatku sekitar umur 60. Dengan keadaan seperti ini, mari kita bertanya, sudahkah kita siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kematian itu jadikanlah suatu nasihat, nasihat yang sangat berharga bagi kita sekalian. Apabila orang ini banyak mengingat kematian, kata Imam Al-Qurtubi, orang yang selalu mengingat kematian, dia akan diganjar 3 hal. Pertama, orang yang selalu mengingat kematian akan dipercepat taubatnya oleh Allah.
karena dia sadar bahwa hidup ini tidak selama-lamanya, maka segera bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Yang kedua, orang yang selalu mengingat kematian akan diringankan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berat karena mereka tidak kira bahwa dia akan meninggal dunia, tapi kalau sudah dia tahu waktu yang akan dipanggil, pasti dia akan terbirit-birit menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan manusia lalai tentang kehidupan dunia ini? Yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, orang yang selalu mengingat kematian, selain dipercepat taubatnya, diringankan ibadahnya, akan diberi hati yang qanaah, hati yang menerima apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Kita ini kadang sering gelisah, sering bingung karena hati kita tidak qanaah, tidak menerima apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita selalu kurang dan kurang terus, sehingga panggilan Allah terlupakan. Pada waktu hari Jumat semacam ini, mestinya sebelum khatib naik mimbar, semuanya sudah standby, karena di pintu-pintu masjid di hari Jumat itu sebelum khatib naik mimbar, malaikat mencatat siapa yang datang, ditulis oleh malaikat fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Begitu khatib naik mimbar, tutup buku catatan malaikat itu. Oleh karenanya, mari tunjukkan diri kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep yang kedua yang disampaikan oleh Jibril pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahdid ma syi'ta fa innaka mufarakah. Cintailah apa saja yang di muka bumi ini, yang pasti semua akan berpisah. Jabatan pasti selesai dan tidak akan pernah selamanya. Tetapi kadang-kadang manusia memburu akan lupa atas segalanya. Kekayaan pasti akan ditinggalkan, semua akan kita tinggalkan. Maka orang yang cerdas, manakala kita punya harta, manakala kita punya jabatan, manakala kita punya ilmu, akan disampaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tabungan di akhirat kelak. Maka tadi saya tersentuh pada takbir bagi mereka yang memberikan nasi berkah di hari Jumat. Tidak usah diminta, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memberi, diumumkan atau tidak diumumkan, pasti Allah tahu. Dan itu menjadi amal dan catatan bagi mereka masing-masing. Di musim pandemi COVID-19 ini, mari kita ikuti protokol pemerintah yang telah kita sepakati bersama, dan jangan lupa berdoa dan berdoa selalu kepada Allah, karena semua atas kehendak Allah. Setelah kita ikhtiar, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, selain berdoa, kita bersedekah, memberi dan memberi menjadi suatu tabungan kita di akhirat. Mudah-mudahan dengan pemberian itu Allah menjauhkan bala dari kita semuanya. Konsep yang ketiga yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka musyabbi. Maka beramallah kamu, dengan amal itu akan kita ambil manfaat dari amal itu. Manusia mati tidak akan membawa apa-apa kecuali amal jariah. Setelah begitu dikubur, amalnya yang menemani kita sekalian, dan juga anak-anak yang saleh yang ditinggalkan oleh mereka. Selain beramal yang saleh, ilmu yang manfaat, mari kita bangun amal yang tidak pernah putus. Sedekah jariah, memberi masjid,
membangun masjid. Masjid kita sedang lagi dibangun. Mestinya takmir tidak usah teriak-teriak. Orang yang sadar tahu, yang punya dan sadar bahwa itu bukan milik dirinya sendiri, ada sebagian hak untuk masjid ini. Insya Allah mudah-mudahan setelah ini ada orang yang menyumbang segera wujud masjid ini. Untuk apa? Ibadah kepada Allah, bukan untuk yang lain-lain. Menegakkan kalimat tauhid di masjid yang kita cintai, Al-Mizan. Dan begitu juga takmirnya. Saya doakan mudah-mudahan bersemangat, rukun, jangan sampai bertengkar gara-gara pendapat yang berbeda. Satukan pendapat kita, berbeda boleh, tapi kita tetap rukun dan bersatu. Apabila tidak ada kerukunan dan persatuan, maka akan terpecah belah umat Islam ini. Tidak ada yang diributkan, tidak ada. Apabila kita sama-sama duduk, sama-sama mengakui kekurangannya, insya Allah akan jalan terus. Wa'amal masyikta fa'inaka musyabih. Beramal. Berapapun kita beramal, jangan tunggu kita kaya. Berapa kita punya, amalkan. Mau beramal tunggu kaya? Ya kalau sampai kaya, kalau belum kaya sudah wafat, apa yang kita amalkan? Punya ilmu kita tasarrufkan di jalan yang baik. Dan kita cetak anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, agar kelak setelah kita wafat mereka mendoakan kita di alam kubur kita. Tidak ada yang diharapkan orang tua yang telah meninggal dunia selain doa daripada anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan semuanya dipanjang umur, sehat walafiat, dijaga oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan ibadah kita makin baik dari waktu ke waktu, dan mudah-mudahan kita kelak husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.